ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa dzurriyyatina kaffir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih sadana daiman hayatina ilal khairil qadibna ani syari baidana wal qurba rojauna amradil namuna balik maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala toha khalili rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Ya, hari ini kita akan membahas cabang-cabang ilmu hadis. Kemarin ilmu hadis apa pengertian ilmu hadis? Satu siapa? Ilmu yang membahas tentang hadis. Ilmu yang mempelajari tentang iman. Ilmu yang mempelajari ilmu hadis. Pengetahuan tentang hadis. Pengetahuan hadis. Ilmu yang menerangkan tentang hadis. Oh iya. Ilmu yang mempelajari hadis. Kopi pasta aja. Ya. Jadi ini untuk review lagi ilmu hadis. Kita uraikan satu. Ilmu itu apa? Apa? Pengetahuan yang jelas. Al ilmu bil ma'rifat. Sesuatu yang jelas. Apa? Pengetahuan. Apa? Soal yang bisa digali. Sesuatu yang bisa digali. Ya, dari ini saya rasa cukup untuk menguraikan ilmu. Hadis adalah Perkataan, perbuatan, ucapan, perbuatan setelah biasa. Setelah diangkat menjadi Rasul. Oke. Jadi ilmu kan secara arti ilmu itu kan pengetahuan. Ilmu tadi ini pengetahuan, sesuatu yang jelas, al-ilmu bil ma'rifah, sesuatu yang bisa digali. Lalu hadis sendiri tadi definisinya adalah perkataan, perbuatan, ketetapan Rasul setelah diangkat menjadi Rasul, setelah diangkat menjadi Rasul. Jadi ilmu hadis ini kan sudah menjadi produk, hadis kan sudah menjadi wujud ya, wujudnya hadis tadi. Nah, ilmu sendiri itu adalah pengetahuan atau sesuatu yang jelas, sesuatu yang bisa digali. Jadi pengetahuan tentang hadis, sesuatu yang jelas dari Hadis. sesuatu yang bisa digali dari Hadis. Nah, paham ya? Dari sini ya, ingat ya. Oke. Lalu hadis ada berapa? Hadis ada dua. Ilmu hadis ada berapa pembagiannya? Dua. Apa? Diroyah dan diroyah. Diroyah dan Riwayat. diroyah. Apa tuh? Hadis diroyah. Hadis riwayat. Bentar. Nisa dulu. Orang udah main. Ya, Nisa dulu. Tentang keadaan dan sanad dan matan. Sanad dan matan. Itu diroyah apa riwayah? Diroyah. Diroyah. Terus yang riwayat? Ini yang perkataan, pengetahuan. Oh. Jadi yang apa tadi? Kamu? Diroyah, kamu yang riwayat. Riwayat itu pengenai sanad apa? Ini diroyah sanad. Kamu berarti Riwayat. ya, oke, sudah ketemu ya. Lalu sekarang kita akan mempelajari tentang cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama, cabang ilmu hadis ada namanya rijalul hadis. Ini pengenalan aja ya. Rijalul. Apa itu rijalul hadis? Nah, rijalul hadis adalah cabang ilmu
hadis yang membahas tentang si perawi hadis tersebut. Hadisnya gini. Nih, lihat. Jadi hadis susunannya hadis adalah susunannya itu ada yang namanya nah, ada yang namanya matan, ada yang namanya jadi susunannya gitu, sanad dulu, matan itu isi hadis ya, tiga rawi beriwayat hadis. Nah, rijalul hadis ini dia akan menerangkan tentang rawi hadis. Begitupun juga sanad hadis. Jadi dulunya si sanad hadis ini juga dulunya rawi hadis sebelum diriwayatkan oleh yang lain. Umpama gini, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim. Hadis teks redaksi hadisnya adalah an Abi Hurairah. Maka si rawi ini rawinya adalah Imam Muslim, sanadnya an Abi Hurairah, lalu ada an lagi, biasanya gitu kan. Nah, dulu berarti ketika Abu Hurairah meriwayatkan, Abu Hurairah pastinya jadi rawi an Anas bin Malik, katakanlah an Anas bin Malik. Oh ya, Abu Hurairah. Karena dulu tidak ada pembukuan, maka yang pembukuan ini kebanyakan pada zaman masa Imam Bukhari, Imam Muslim itu kan menjadi pembukuan, maka biasanya rawinya itu lebih. Tapi rijalul hadis nanti juga berlaku buat sanad hadis. Gitu. Jadi rijalul hadis membahas tentang rawi hadis dan sanad hadis itu juga berlaku. Jadi ada rawi hadis itu syaratnya ada beberapa. Ini pendalamannya nanti bab nanti belakang pas pertemuan berapa itu. Nanti penjelasannya di bab rijalul hadis saja. Jadi syarat-syarat rawi ada dobit, ada adil. Nah, ini membahas tentang itu. Paham ya sampai sini ya? Rijalul hadis itu membahas tentang teksnya apa? Bahasa Arabnya rijalul hadis buah. Ya, yuk. Apa? Enggak ada. Ya udah nanti kalau enggak ada dipotong. Jadi rijalul hadis yaitu kalau di teks Arabnya yaitu al ilmu yurafu bihi rawatul hadis min haitsu aimati rawatul lil hadis. Jadi ahammu ini membahas tentang si rawatul hadis, periwayat hadis. Oke. Al ilmu yurafu bihi rawatul hadis. Jadi ilmu yang membahas yuraf kan membahas tentang si perawi hadis. Yang kedua ada cabang ilmu lagi, yang kedua adalah jarah wa ta'dil. Apa jarah wa ta'dil? Apa? Sudah belajar apa jarah wa ta'dil? Nah, yo. Jarah wa ta'dil. Kita lihat kata-kata jarah wa ta'dil. Jarah artinya luka. Kalau bicara tentang luka kalian ketawa. Luka. Jadi apa? Sen. Citro. Ada satu pun tinggalnya. Satu. Jarah itu luka. Citro catatnya si perawi ta'dil. Ini keseluruhan berarti sifat yang enggak, sifat yang tercela. Lalu ta'dil. Apa itu ta'dil? Iya, ta'dil itu adil ya. Jadi ini sifat adil, sifat baiknya. Dobit tadi ada masuknya kan dobit. Nah ini masuk pada sifat yang baik. Nah jarah wa ta'dil itu nanti ketika kita sudah sampai tentang ke jarah wa ta'dil, bab jarah wa ta'dil di pertemuan yang akan datang, itu akan membahas tentang ini dan itu akan mempengaruhi tentang ilmu hadis. Itu ya, paham ya? Jadi begitu ilmu hadis begitu. Jadi ini akan merusnya ke sana. Namanya juga cabang ilmu hadis. Begitu.
Sekarang yang nomor 3 apa? Tarikh arwah. Tiga namanya tarikh arwah. Apa tarikh arwah? Sejarah seorang sepakat semua? Sudah belajar ya tarikh arwah? Kita lihat. Tarikh, makna tarikh sendiri adalah sejarah ya, cerita, sejarah. Sedangkan arwah itu riwayat, rawi. Sejarah rawi. Jadi penting bagi sebuah informasi karena hadis itu kan informasi yang penting banget. Nah, penting bagi kita mempercayai sebuah hadis itu tentang sejarah si orang yang menceritakan hadis tersebut. Gitu. Track record namanya. Jadi Rasulullah ini kan pusatnya hadis, muaranya sumbernya kan dari Rasulullah. Yang mendengar siapa? Purwokerto, katakanlah. Prodedi. Jadi yang mendengar sahabat. Sahabat ini track recordnya gimana? Kalau sahabat Nabi pasti bagus. Lalu akan diredaksikan lagi oleh selanjutnya yang mendengar dari sahabat. Nah, sahabat sendiri ini yang tabiin ya, katakanlah setelah sahabat Rasul yang mendengar dari pertama, orang yang ketiga mendengar itu track recordnya bagus apa enggak? Biografi sejarah hidupnya bagus apa enggak? Ya, gitu. Nah, ini ilmu ini akan membahas tentang tarikh arwah itu. Ini cabang hadis. Nah, ini akan penting mempengaruhi kualitas hadis sahih apa tidaknya, dhaif apa tidaknya. Itu bab nanti. Lalu yang keempat ada Gharib al-hadis. Gharib al-hadis. Apa itu gharib al-hadis? Yang maknanya sudah dibahas. Gharib. Kalian tahu tak? Makna gharib tahu tak? Aneh. Aneh gharib ya. Maka di Al-Qur'an kadang ada ilmu gharib kan? Bisa kalau kita pikir ada gharib gitu kan, ada bacaan-bacaan yang enggak biasanya dibaca kayak gitu. Kalau majroha dibaca nah, itu kayak gitu. Gharib itu artinya aneh. Keanehan dalam makna hadis gitu. Jadi dalam suatu kasus berarti ada hadis yang maknanya itu asing gitu, aneh. Nah, kayak misalnya apa namanya? Rasulullah itu dalam hadis pernah ada hadis namanya, hadisnya ini bunyinya kayak gini. Man iktasala yaumal jum'ati guslal janabati thumma roha faka'an nama korbal badana. Jadi man istagula yaumal jum'at. Barang siapa yang mandi hari Jumat. Ya, itu sebelum sore. Hari Jumat koyok mandinya orang yang jinabat, artinya dia mandi besar, mandi untuk mau Jumatan. Fakaan nama korbal badana. Maka dia pahalanya seperti orang yang kurban badana. Kata-katanya di badana. Badana. Siapa yang tahu mana badana? Ya ada kan? Badana ini kalau sudah diartikan oleh ulama-ulama hadis, badana ini artinya unta. Jadi pahala orang yang mandi sebelum sholat Jumat di hari Jumat itu dia seperti orang yang pahalanya yang korban unta. Nah, badana ini dalam bahasanya kan unta kan jamal gitu kan, bahasa-bahasa yang lumrah, jamal, ibil gitu ya gitu. Nah, ini badana. Nah, kayak gitu kita harus tahu apa namanya? Makna-makna kayak gini, kosakata kayak gini itu dari budaya mereka, budaya sana menyebutnya. Kalau di Indonesia ya kayak macam bucin kayak gitu kan. Bucin kan enggak lu di kamus bahasa Indonesia kan enggak ada bucin. Iya kan? Nah, itu yang tahu ya cuma orang Indonesia. Orang luar apa bucin? Bahasa Indonesia kan enggak ada bucin gitu. Kamus bahasa Indonesia enggak ada. Nah, itu kata yang gharib. Aneh. Nah, itu. Kalau di Jakarta adanya kan Indonesia kan aku kamu, bahasa Indonesia kan yang ada aku kamu. Nah, kalau orang Jakarta, orang Tangerang
logue. Nah, gitu orang-orang nggak tahu. Logue apa itu logue? Nah, nanti tentang Gharibul Hadis, cabang ilmu Gharibul Hadis akan membahas tentang kosakata yang nggak lumrah itu yang aneh. Oke, selanjutnya cabang ilmu yang kelima adalah asbabul wurud. Nomor 5. Asbabul wurud. Apa itu asbab? Asbab adalah sebab. Ini jamak ya, dengan taksir ya. Sebab. Wurud turun ya. Ya, ini sama seperti asbabun nuzul kalau dalam Al-Qur'an, kalau dalam hadis asbabul sebab terjadinya hadis tersebut. Jadi cabang ilmu ini asbabul wurud nanti akan membahas tentang semua kenapa ada hadis ini. Ceritanya gimana sih? Maksudnya gitu. Sebabnya apa sih kok ada hadis ini? Jadi saya ceritakan. Ada sebuah hadis itu, ini barokahnya orang pedalaman. Orang kalau di sini kan kalau Bayai kan biasanya nyebutnya orang Samin ya, orang pedalaman. Jadi ada hadis. Ini saya ceritakan asbabul wurud hadis 1. Almar'u ma'aman. Enggak jawab kan enggak tahu kan? Almar'u ma'aman. Jadi seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Jadi hadis itu, ini saya terangkan. Hadis itu ceritanya ada turun itu suatu ketika Rasulullah sedang khutbah. Rasulullah sedang khutbah beneran. Ada orang Badui lah, katakanlah kalau bahasa Arab itu orang yang desa di dalam itu Badui. Ikut Jumatan sama Rasulullah sedang khutbah. Nah, di tengah Rasulullah itu membahas tentang kiamat, khutbahnya membahas tentang kiamat. Kiamat itu gini-gini, keadaannya kayak gini, kada. Orang Badui itu kan orang yang enggak terpelajar ya. Maka orang Badui itu mikir, hanya diceritain kiamat saja tapi nggak dikasih tahu kapan terjadi kiamatnya gitu kan. Orang Badui mikirnya kan kayak gitu, orang pedalaman. Jadi di tengah-tengah khutbah si Badui ini orang Badui ini tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kayak gitu lah. Kalau cara orang Purwodadi jenengan cerita kiamat tapi gak ngandani kapan kiamatnya gitu. Cara orang Purwodadi. Maka si Badui ini ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Di tengah khutbah itu, tengah khutbah beneran. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasulullah gak jawab. Sebagian sahabat mengklaim bahwa Rasulullah gak menjawab karena lam yasma' wa lam yujab. Rasulullah gak mendengar, maka Rasulullah gak menjawab. Sebagian sahabat lagi berpendapat bahwa yasma' wa kariha. Rasulullah itu mendengar tapi enggak suka di tengah khutbah kok dipotong kayak gitu. Dia seorang Badui gitu. Emang bawaannya orang Badui, tanya enggak dijawab ya. Diulangi lagi, ya Rasulullah mata sa'ah. Masih enggak jawab. Yang ketiga kalinya orang Badui itu keras loh. Sambil berdiri, ya Rasulullah mata sa'ah. Ini dalam hati Rasulullah mungkin ya. Ini kalau dibiarkan tambah ricuh ini si Badui ini tambah ricuh. Ya udah dijawab. Rasulullah karena Rasulullah bijak. Ketika Badui tanya mata sa'ah, katanya kapan kiamat? Rasulullah menjawab, ma'atadalah. Terus kamu kok tanya kapan kiamatnya? Kamu punya persiapan apa? Nah, Rasulullah tanya gitu. Gantian ditanya. Oh gitu. Ma'atadalah. Rasulullah gantian ditanya kayak gitu. Si Badui mendengar, mikir ya. Karena kalau Badui kan nggak mikir lama-lama. Karena orang desa ya mikir sama. Terus orang Badui itu menjawab, Fawallah ya Rasulullah ma'atadulaha kabiru sholatan wasyama. Demi Allah ya Rasulullah, saya gak ada persiapan apa-apa. Gak ada persiapan sholat yang banyak, kabiru sholatan wasyama. Saya enggak puasa saya biasa aja. Sholat saya biasa aja. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Keren kan? Badui jawab gitu, walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Ma'atadulaha kabiru sholatan wasyaman walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Di tengah khutbah itu. Bayangkan nih sahabat kayak apa ini orang gitu kan gitu. Lalu setelah si Badui jawab kayak gitu, lalu Rasulullah menjawab itu, almar'u ma'a man ahab.
Lalu seadanya orang di masjid itu gak jadi marah sama si Badui ini. Karena dengar itu, kita semua ini cinta sama Rasul, jadi nanti kita ya masuk surga sama Rasulullah. Itu gara-gara orang Badui ini. Bayangin, asal menurutnya tuh kayak gitu. Jadi lalu tambah lagi, Anas bin Malik menerangkan bahwa Imam Anas bin Malik menerangkan itu kayak gini. Ma farohal muslimuna bil hadis farohahum bihadal hadis. Jadi nggak pernah sama sekali orang muslim itu bahagia dengan hadis seperti hadis yang ini, mendengar hadis yang ini. Jadi ma farohal muslimah, orang muslim nggak pernah bahagia, nggak pernah sebahagia itu mendengarkan hadis kecuali mendengarkan hadis yang ini. Almar ma'aman habba. Nah, gitu. Jadi wong desa ya nembarokai. Jadi itu ceritanya begitu. Ya tergantung kalian suka sama siapa. Suka sama Lee Min Ho ya kalian bisa karena sama Lee Min Ho. Ya gitu ya, ini asbabul wurud ya gitu. Ini ada di, kalau di kitab yang tebal-tebal tentang hadis ada di Sahih Muslim ya. Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada ini. Jelas. Ada yang almar'u ma'aman ahabba, ada yang anta ma'aman ahbatta, ada lagi redaksinya beda-beda, tapi intinya sama. Ya kan bil makna ada bil lafzi ya. Kemarin bil lafzi ada bil. Nah, selanjutnya ada paham ya? Asbabul wurud nanti menjelaskan tentang apa ya? Ceritakan apa kamu enggak paham banget tuh. Ya, yang keenam apa? Selanjutnya. Nasah. Nasah man? Apa itu nasah? Oh, mansuh? Ini ada wawunya ya? Biasa manusia penuh salah. Nasah? Nasah ya? Mansuh? Apa yang dihapus? Nah, karena ini cabang ilmu hadis, maka semua cabang ilmu ini muaranya ke hadis. Jadi nasah adalah hadis yang menghapus hadis yang dihapus. Nah, gitu. Pintar-pintar piye iki. Jadi ini saya ceritakan. Jadi saya kasih contoh. Nasah si penghapus hadis yang menghapus itu lebih dulu ada terakhir dia munculnya di akhir. Yang lebih dulu dia adalah nasah yang dihapus. Sesuatu yang dihapus kan ada yang lebih dulu. Nih, saya nyoret ini. Saya pegang penghapus. Duluan ini apa duluan saya ngambil ini? Ini kan? Nah, ini saya hapus. Ini yang nasah, tadi ini yang dihapus Saya terangkan lagi. Saya kasih contoh. Ada hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ada yang kubri, ada yang kubur. Nah, Rasulullah dulu awal masih perjuangan Islam, pas orang Islam masih sedikit, imannya masih belum kuat. Rasulullah ini hadisnya ini, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kuntu ana sapa ingsun, nahaitukum mencegah kalian semua, melarang kalian semua, karena nahai yang mencegah dan melarang an ziyaratil kubur, dari ziarah, karena ditakutkan, karena imannya mereka belum kuat, nanti dia jadi musyrik. Itu mengkultuskan bahwa kuburan ini membawa berkah, kuburan ini yang bisa mengabulkan doa-doanya. Untuk nahaitukum an ziyaratil kubur. Lalu waktu ke waktu, masa ke masa, imannya orang Islam Muslim sudah kuat, sudah bisa membedakan ini, mengabulkan itu Allah, yang memberi itu Allah, bukan ini hanya wasilah gitu ya. Jadi Rasulullah hadis lagi apa yang ketawa? Ngapain? Lalu Rasulullah mengucapkan hadis lagi untuk ini sama, redaksinya sama sampai sini, tapi ditambahi fazuruha. Nah, ini hadis yang kedua. Yang pertama.
di awal Rasulullah melarang ziarah kubur. Lalu setelah masa-masa tadi yang sudah saya jelaskan, Rasulullah mengatakan jika dibutuh itu ziarah kubur, maka sekarang kalian boleh ziarah kubur. Nah, mana yang nasah dan mana yang mansuh? Ini yang nasah atau mansuh? Mansuh. Karena yang ini apa sih? Ini karena dia nah, kita bisa bedakan ya mana nasah dan mana mansuh ya. Oke, nice. Nah, lalu yang ke-7 apa yang ke-7? Oke, mukhtalif. Apa itu mukhtalaf? Mukhtalaf itu kan berbeda. Apa itu mukhtalaf? Hah? Perbedaan antara hadis. Apanya yang beda? Hadisnya. Apa? Matanya. Matan hadis yang mukhtalaf hadis adalah mukhtalaf berbeda hadis. Perbedaan hadis dalam matannya. Isi hadis. Matan itu isi hadis ya. Ini terangkan kemarin. Matan adalah isi hadis. Nah, ada contoh. Jadi ada hadis menerangkan bahwa al-ma'u la tunajjisuhu syai'un. Jadi air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu. Ya kan? Hadis. Lalu ada hadis lagi. Ingat ya, al-ma'u tentang air. Maksudnya la tunajjisuhu syai'un. Enggak ada yang bisa menajiskan syai'un. Enggak ada yang menajiskan air. Lalu ada hadis kedua tentang itu air yang kulatain, 2 kulat. Ya, itu kan berbeda nanti konsepnya. Katanya nggak bisa dinajiskan oleh sesuatu. Tapi kok ada hadis yang ada syaratnya 2 kulat. Nah, itu mukhtalaf hadisnya. Itu perbedaan isi tapi bisa dikompromikan. Artinya ini yang makna umum, ini yang makna khusus. Kulatain tadi air 2 kulatain. Nah, 2 kulat. Jadi air 2 kulat itu nggak bisa dinajiskan. Tuh, yang kalau ini air yang banyak, yang kurang dari 2 kulat kena najis, ya udah najis. Dipakai sekali pakai, gitu kan? Nah, dalam fikih ada namanya dunal kulatain. Nah, selain 2 itu paham? Mukhtalaf hadis paham ya? Nanti mukhtalaf hadis akan ada sendiri di kemudian di pertemuan yang akan datang yang menerangkan mukhtalaf. Lalu ada terakhir ilat. Sebenarnya ada banyak, ini bukan yang tahu. Sebenarnya masih ada banyak. Perbedaan ulama ada banyak. Cabang-cabang ilmu hadis. Kayak mustolah hadis, kitab yang kalian punya, mustalahul hadis itu cabang ilmu hadis aslinya. Mustalahul hadis itu cabang ilmu hadis aslinya. Cuma makna yang aneh ya. Saya belum jelas. Enggak biasanya. Yang kelima apa atas urut? Sebab adanya hadis ya cerita. Kalau bahasa kerennya behind the sign. Apa sih bahasa Inggrisnya? Behind the scenes ya. Oh, maaf. Lidah saya enggak keren dalam bahasa Inggris. Yang keenam? Apa nasa masuk? Diperbaharui gitu. Direvisi. Nah, sebenarnya direvisi. Nah, yang ke-7 mukhtalaf. Apa itu mukhtalaf? Ada perbedaan dalam isi hadis satu dengan isi hadis yang jadi 2 hadis isinya itu kayak kontradiksi loh. Tahu ya kontradiksi ya? Yang ke-8 apa tuh ilatul hadis? Semuanya ini akan mempengaruhi dalam kedudukan kualitas hadis. Nice.
Sekarang saya akan bagi kelompok tugas untuk minggu depan. Untuk tugas minggu depan mencari tentang jalur hadis, jarawat ta'dil, sama karya arwah. Saya bagi 3 aja ya. Apa? Nasa mansuh. Nasa mansuh sulit nasa mansuh. Kalau Syabul Wurud juga kalian nggak ada kitabnya. Ini aja. Jarawat ta'dil dan jalur hadis. Bagi yang perempuan cari jalur hadis, yang cowok yang laki-laki jarawat ta'dil. Itu ya. Oke, siap. Udah, sini aja. Udah, paham? Kalau paham, waktunya udah habis. Harusnya sih paham. Kalau nggak paham, bangetem. Oke, demikian yang saya sampaikan di. Oh, apakah ada pertanyaan? Kalau ada yang tanya, Mafis? Ada soal? Mafis? Nggak ada pertanyaan. Saking pahamnya apa saking nggak pahamnya kalian nggak bisa? Wede, jelas sekali ya. Saking nggak sangat jelas. Oh, saking pahamnya nggak mau tanya. Ya Allah, ini terus sesi tanya jawab gunanya apa kalau gini kalian paham terus? Oke, ya saya mana kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahumma inni qad istawda'tu kama 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.